Hello. How are you doing? Good, thank you. Thank you very much. So, Thank you, sir. you guys ready for the great game tonight? We're ready. Nanti, insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Prabowo murka dan geram dengan kelakuan polisi Arab Saudi yang telah melakukan diskriminasi terhadap supporter timnas. Bahkan dia menyebut yak segan-segan ajukan protes ke FIFA dan tuan rumah sampai ngomong Arab itu begini. Namun, insiden memalukan ini membuktikan bahwa perjuangan Garuda bukan hanya melawan 11 pemain di lapangan, melainkan juga melawan ketidakadilan di luar arena. Kini semua mata tertuju pada FIFA dan AFC. Apakah mereka berani menindak tegas tuan rumah ataukah kasus ini akan berakhir tanpa kejelasan? Yang pasti suara supporter Indonesia sudah lantang menggema. Bahkan ia sampai menyebut Arab Saudi kini bukan lagi tanah suci gara-gara sepak bola mereka lupa Indonesia adalah umat muslim terbesar di dunia. Setelah Cristiano Ronaldo lebih dulu mengecam tindakan Federasi Sepak Bola Arab Saudi yang mempermalukan supporter Indonesia di Jeddah, kini giliran sosok besar lainnya yang ikut bersuara. Presiden Prabowo mengecam tindakan ini. Dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis, Prabowo dengan wajah serius mengaku kecewa dan sedih mendengar kabar diskriminasi terhadap ribuan supporter Indonesia yang dilarang masuk ke stadion meski sudah memiliki tiket resmi. Ia mengatakan sebagai seorang muslim yang tinggal dan bermain di tanah Arab, dirinya merasa malu dan terpukul dengan perlakuan tersebut. Sebagai muslim, saya merasa sangat miris, kata Prabowo dengan nada getir. Bagaimana mungkin sebuah negara yang disebut sebagai pusat dunia Islam memperlakukan umat muslim lain dengan cara seperti itu? Mereka bukan musuh. Mereka datang dengan cinta, dengan semangat, dan dengan doa. Pernyataan Prabowo langsung menyambar ke seluruh dunia sepak bola seperti petir di siang bolong. Banyak media Eropa, Asia, dan Timur Tengah menyoroti ucapan tajam tersebut, terutama ketika ia menambahkan kalimat yang dianggap paling berani selama karirnya. Arab Saudi kini bukan lagi tanah suci bagi saya. Tanah suci hanya ada di Makkah dan Madinah, bukan di lapangan sepak bola yang dipenuhi kesombongan dan ketidakadilan. Kalimat itu mengguncang jagat maya, warganet dari seluruh dunia, khususnya dari Indonesia membanjiri media sosial dengan dukungan luar biasa kepada orang nomor satu di Indonesia. Banyak yang menyebutnya sebagai suara hati umat Islam sejati, seseorang yang berani berbicara jujur meski risikonya besar. Prabowo yang dikenal sikap tegas dengan keimanan kuat dan kerap terlihat berdoa sebelum pertandingan mengatakan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh sistem sepak bola Arab yang kini terlalu dikuasai politik dan uang. Sepak bola di sini seharusnya menjadi sarana untuk menyatukan umat, bukan memisahkan mereka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka menutup stadion bagi saudara-saudara muslim kita dari Indonesia. Itu bukan Islam, itu kesombongan. Kata-kata Prabowo mengguncang dunia. Banyak tokoh agama, jurnalis, dan analis sepak bola ikut mengomentari pernyataannya. Seorang ulama besar asal Mesir bahkan menulis di akun media sosialnya, Prabowo telah mengatakan kebenaran yang banyak orang takut untuk mengucapkan. Tanah suci adalah tempat yang dijaga oleh Allah, bukan oleh Federasi Sepak Bola. Tak hanya itu, para jurnalis Eropa pun menyoroti keberanian Prabowo yang berani menyinggung isu sensitif tentang agama di tengah karirnya sebagai pejabat negara. Berbicara soal sepak bola, tapi tentang moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, di Arab Saudi sendiri, komentar Prabowo menimbulkan kontroversi besar. Beberapa media lokal mencoba menutupi beritanya, namun, tagar Prabowo Speaks Truth dan Justice for Indonesian Fans terus trending di media sosial, terutama di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah. Menurut laporan media internasional, Prabowo bahkan sempat dipanggil oleh manajemen untuk memberikan klarifikasi. Namun, sumber internal klub menyebut Prabowo tidak menyesal sama sekali atas ucapannya. Ia bahkan menegaskan kembali sikapnya bahwa ia berbicara bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk membela kebenaran. Orang Indonesia adalah umat muslim terbesar di dunia. Mereka datang dengan damai, bukan dengan kebencian.
Tapi mereka diperlakukan seolah-olah bukan bagian dari kita. Itu tidak bisa diterima. Saya tidak peduli siapa yang tersinggung. Saya hanya mengatakan apa yang benar, ujar Prabowo tegas kepada wartawan. Pernyataan itu membuat banyak orang meneteskan air mata haru, terutama dari kalangan supporter Indonesia yang merasa mendapat pembelaan dari seorang pemain besar yang dikenal religius dan berintegritas. Di lain sisi ada juga legenda Real Madrid ikut bersuara soal ini. Dukungan dari dunia internasional pun semakin menguat. Pemain legendaris asal Senegal, Kalidou Koulibaly yang juga bermain di Arab Saudi turut menyuarakan hal senada. Apa yang dikatakan Benzema benar, kita tidak boleh diam ketika saudara-saudara kita diperlakukan tidak adil, ujarnya. FIFA dan AFC kini berada di bawah tekanan luar biasa, setelah pernyataan Cristiano Ronaldo dan kini Benzema. Tuntutan terhadap kedua organisasi sepak bola itu untuk bertindak tegas terhadap Arab Saudi semakin besar. Banyak pengamat yakin bahwa tekanan dari dua superstar dunia itu akan memaksa FIFA untuk melakukan investigasi mendalam. Namun di tengah kegaduhan ini, Benzema justru mendapat simpati luar biasa dari umat muslim di seluruh dunia. Banyak yang menganggapnya sebagai sosok yang mengingatkan kembali pada makna sejati ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar umat Islam tanpa batas negara dan ras. Di Indonesia, ribuan warganet mengirimkan pesan doa dan terima kasih kepada Benzema melalui media sosial. Engkau berbicara saat banyak yang memilih diam. Terima kasih Karim Benzema. Semoga Allah selalu melindungimu, tulis seorang penggemar di Twitter. Media Prancis bahkan menyebut Benzema kini bukan hanya legenda sepak bola, tetapi juga simbol moral bagi dunia olahraga. Ia bukan hanya mencetak gol di lapangan, tetapi juga mencetak sejarah dalam keberanian, tulis Faben. Di sisi lain, para tokoh sepak bola Eropa mengingatkan bahwa tim Benzema bisa berisiko bagi karirnya di Liga Arab. Namun bagi Benzema semua itu tampaknya tidak berarti apa-apa. Saya tidak takut kehilangan kontrak. Saya hanya takut kehilangan hati nurani, katanya. Ucapan itu membuat dunia terdiam. Di tengah era sepak bola yang dipenuhi uang dan kepentingan politik, seorang pemain besar akhirnya berbicara dengan nuraninya. Benzema menegaskan bahwa baginya sepak bola adalah ibadah selama dijalankan dengan kejujuran dan rasa hormat terhadap sesama. Kini setelah pernyataan kerasnya menggema ke seluruh dunia, banyak pihak menilai bahwa suara Benzema akan menjadi katalis perubahan besar di dunia sepak bola Arab. Ia telah membuka mata banyak orang bahwa uang bukan segalanya dan bahwa rasa hormat terhadap sesama umat manusia jauh lebih penting daripada trofi dan kekuasaan. Setelah pernyataan keras Karim Benzema mengguncang dunia sepak bola, efek domino pun mulai terasa di berbagai belahan dunia. Banyak media internasional menyoroti bagaimana suara seorang pemain muslim yang dikenal taat mampu menembus tembok kekuasaan dan menantang sistem sepak bola Arab Saudi yang selama ini tampak kebal kritik. Sementara itu, di kalangan masyarakat Arab sendiri muncul gelombang diskusi besar-besaran. Sebagian mendukung Benzema, sebagian lagi mengecamnya karena dianggap melecehkan kehormatan negara. Namun di luar itu semua, satu hal jelas, tindakan terhadap supporter Indonesia di Jeddah telah menciptakan luka diplomatik dan moral yang dalam di mata dunia. Banyak pengamat menyebut bahwa pernyataan Benzema bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam relasi dunia Arab dengan komunitas Muslim di Asia Tenggara. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan bagi banyak orang, perlakuan yang diterima supporter Indonesia di Jeddah bukan sekadar insiden sepak bola, tapi bentuk nyata dari arogansi yang mengabaikan rasa persaudaraan sesama Muslim. Arab Saudi seolah lupa bahwa kiblat umat Islam bukan hanya di Makkah dan Madinah secara fisik, tapi juga dalam perilaku yang mencerminkan keadilan dan kasih sayang, ujar seorang akademisi dari Universitas Al-Azhar yang dikutip media Mesir. Di sisi lain, para supporter Indonesia yang mengalami perlakuan diskriminatif kini mulai mendapatkan dukungan moral dari berbagai komunitas sepak bola dunia. Kelompok supporter dari Jepang, Korea Selatan, bahkan Spanyol ikut menyuarakan keprihatinan mereka. Kami datang ke stadion untuk menikmati sepak bola, bukan untuk diperlakukan seperti penjahat, ujar seorang supporter Indonesia yang tertahan di gerbang stadion lebih dari 3 jam. Kesaksiannya menjadi viral setelah diunggah ulang oleh media Inggris The Guardian yang menyebut kejadian di Jeddah sebagai contoh buruk dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia modern.